Total value lock Cardano meningkat, tapi secara harga kok malah cenderung turun ya. Ada apa dengan Cardano? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Cardano atau ADA yang merupakan salah satu top 10 market cap. Buat kalian yang penasaran, simak sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja mulai dari situs web yang menyajikan informasi mengenai Total Value Lock atau TVL, yaitu DeFi lama teman-teman. Dari sini terlihat dengan jelas sejak bulan Desember di tahun 2022 kita melihat untuk Total Value Lock Cardano terus meningkat, mulai dari angka 52 juta US dollar sekarang menjadi 177 juta US dollar hanya dalam waktu 8 bulan. Peningkatan ini 3 kali lipat lebih besar teman-teman. Tentunya secara teori ini merupakan hal yang bagus di tengah penurunan harga koin dari ADA. Tapi teman-teman, setelah itu pasti akan muncul pertanyaan di benak kalian. Loh, kok secara TVL meningkat, tapi secara harga malah mengalami penurunan? Apakah angka TVL itu valid? Nah, pada kesempatan kali ini kita sebenarnya mau bongkar tentang itu teman-teman. Coba kita geser ke bagian bawah. Nah, di sini kalian bisa melihat sendiri angka 1 sampai angka 10. Itu adalah jajaran DeFi yang hidup di blockchain Cardano. Kebanyakan dari DeFi tersebut mengandalkan sistem lending untuk memperbesar TVL Cardano, yang tentunya kalau kita hubungkan ke arus fresh money, jelas tidak ada penambahan yang cukup signifikan masuk ke dalam blockchain Cardano. Lebih jelasnya di sini coba Uang Receh akan membuka salah satu atau beberapa DeFi, mungkin nanti kita bisa cek ya teman-teman. Di sini Uang Receh buka salah satu DeFi-nya yang bernama Minswap. Kita geser ke bagian bawah. Nah teman-teman, di Minswap ini kalian bisa melihat untuk angka APR atau APY yang ditawarkan oleh DeFi yang hidup di blockchain Cardano itu sebesar 25,24%. Ini di situs DeFi Minswap. Kita akan coba cek di Indigo Protocol. Ini lebih parah lagi kalau menurut Uang Receh. Untuk setiap wrap Bitcoin yang di lock bisa mendapatkan APY sebesar mendekati 60% teman-teman. Di sini EBTC ya. Kalian bisa melihat untuk APY-nya itu berada di angka 59,33%. Ini adalah sebuah angka yang fantastis untuk sebuah aset yang disimpan di dalam sebuah blockchain tapi menghasilkan teman-teman. Lebih jelasnya seperti ini. Pembengkakan TVL yang terjadi di blockchain Cardano bukan karena memang orang itu tertarik terhadap sektor keunggulan yang ditawarkan oleh Cardano. Di sini bisa jadi sektor keunggulan itu kecepatan transaksi, fee yang murah, atau mungkin dari segi keamanan blockchain Cardano itu sendiri. Tapi mereka menyimpan uang di Cardano karena tergiur imbal hasil yang tinggi yang ditawarkan oleh DeFi yang hidup di blockchain Cardano. Nah, kenapa ada sistem lending? Misal Uang Receh nih teman-teman punya Bitcoin satu di dalam wallet Uang Receh. Ketimbang Bitcoin tersebut nganggur, mending Bitcoinnya kita lempar ke DeFi atau Indigo yang hidup di blockchain Cardano. BTC Uang Receh akan diubah menjadi EBTC dengan perbandingan 1:1 teman-teman. Dalam waktu 1 tahun, Uang Receh dari 1 BTC, Uang Receh bisa punya 1,6 BTC. Itu investasi yang cukup menarik buat mereka
yang punya uang lebih banyak teman-teman, sehingga membuat TVL dari Cardano membengkak. Di satu sisi merupakan hal yang cukup positif sebenarnya kalau kita melihat dari segi TVL yang cukup besar atau bertumbuh hampir 3 kali lipat dalam waktu 8 bulan. Di sisi lain, ini merupakan bumerang jika masalah itu terjadi teman-teman. Misalnya APY yang ditawarkan tiba-tiba turun drastis. Misal ini dari 60% menjadi sekitar 15%. Terus setelah itu misal ada yang namanya kebobolan di salah satu DeFi yang hidup di blockchain Cardano. Semakin masyarakat atau investor kurang trust dengan suatu sistem blockchain, bisa jadi itu adalah sebuah bumerang dan endingnya TVL yang gemuk akan menjadi kurus dalam waktu seketika teman-teman. Nah, coba kita akan cek di segi price actionnya. Di time frame daily sebenarnya bisa dibilang Cardano tidak kemana-mana. Sejak Desember tahun 2022, kita melihat di sekitaran bulan Desember, itu harga Cardano berada di sekitaran 0,24. Dan sekarang juga sebenarnya tidak jauh-jauh dari angka tersebut. Sekarang berada di posisi 0,29. Hampir 8 bulan sama seperti TVL membengkaknya. Ini harga Cardano bisa terbilang sideways cukup panjang teman-teman, dengan range terbawah di angka 0,25 dan range paling tingginya berada di angka 0,45. Secara probabilitas menurut uang receh pribadi, ini bukan financial advice atau saran untuk membeli Cardano. Secara jangka panjang sebenarnya uang receh mengira harga Cardano di sekitar 0,29 itu adalah titik yang bagus untuk akumulasi atau untuk mulai mencicil beli Cardano teman-teman. Tapi jangan diikuti karena ini bukan financial advice. Silakan kalian riset terlebih dahulu untuk memantapkan setiap keputusan trading kalian. Kita melihat sebenarnya, uang receh melihat ada potensi pelemahan di jangka pendek untuk Cardano karena berdasarkan struktur yang terbentuk, ada yang namanya ini adalah highest level yang terbentuk di sekitaran tanggal 17 April tahun 2023. Ini bisa kita indikasikan sebagai highest levelnya teman-teman. Sedangkan after itu kita melihat Cardano terkoreksi. Ini adalah potensi low yang tercipta. Dan after itu peningkatan yang terjadi ini tidak mampu melebihi highest level sebelumnya. Ini adalah lower high yang terbentuk. Dan after itu kita melihat Cardano sudah menunjukkan lower low yang baru. Dan posisi lagi teman-teman, ini Cardano menunjukkan lower high yang tidak mampu kembali untuk break di sekitaran area 0,38. Dan pergerakan yang sekarang uang receh consider di jangka pendek untuk Cardano, ada potensiali Cardano akan membentuk yang namanya lower low yang baru. Dari beberapa titik yang perlu kita pantau dari pergerakan Cardano ini teman-teman, titik support yang paling major atau paling krusial menurut uang receh itu berada di sekitaran level 0,25 karena beberapa kali itu cukup atau mampu menahan pergerakan Cardano. Yang pertama kali adalah di sekitaran Desember tahun 2022, itu menyentuh ke sekitaran area level 0,25. Dan after itu di sekitaran bulan Juni kita melihat hal yang sama, Cardano juga menyentuh area tersebut. Bahkan untuk week candle-nya itu cukup panjang, sempat menyentuh ke level 0,22. Tapi after itu untuk closing candle-nya berada di atas 0,25. Dan sebenarnya titik ini adalah titik yang cukup krusial, harus kita pantau teman-teman. Kalau sampai Cardano itu turun, harusnya area tersebut mampu menahan pergerakannya. Kalau tidak mampu, kita bisa melihat ada atau Cardano bakal terkoreksi jauh lebih dalam. Tapi kalau mampu teman-teman, bisa jadi ini adalah titik akumulasi yang paling bagus. Kalau di sini 0,29 adalah titik akumulasi yang cukup oke, 0,25 adalah titik akumulasi yang cukup bagus untuk Cardano. Dan untuk titik resisten yang perlu kita pantau teman-teman, untuk bisa melihat Cardano itu kembali bullish atau kembali nanjak, yang pertama kali harus di break, dan ini wajib teman-teman, adalah highest level di sekitaran level
0,35. Karena kita melihat after Cardano itu menyentuh ke level 0,35, tekanan seller sangat luar biasa dari area tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa di sekitaran level area paling 0,38 sampai 0,35 ini masih cukup banyak tersisa order sell yang belum terisi, teman-teman. Ini mengindikasikan kita harus break di sekitaran level ini dulu sebelum kita melihat Cardano bisa kembali bullish. Ini titik wajib ya. Nah, sekian dulu teman-teman untuk pembahasan video pada kesempatan kali ini. Kesimpulan dari video ini, secara TVL memang sangat bagus kenaikannya, tapi kita juga harus research kira-kira kenaikan ini gara-gara apa sih. Memang orang itu butuh Cardano secara utility, ataukah orang hanya memanfaatkan apa yang mereka cari, yaitu cuan di Cardano. Kalau TVL itu turun dan apa yang mereka cari itu sudah selesai, teman-teman, bisa jadi ini sebuah bumerang untuk Cardano. Secara overall, uang receh masih cukup percaya bahwa masih bisa membuat kejutan, karena dengan harga yang sekarang uang receh rasa resikonya akan semakin kecil, sedangkan untuk rewardnya itu cukup besar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian punya pendapat berbeda, feel free untuk berkomentar ya. See you on the next video.